Shalom saudara-saudara. Shalom. Saudara senang sekali bisa hadir di tengah-tengah saudara di Jemaat GKI Kelapa Gading. Mengucap syukur dan adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Terima kasih buat Musa, buat majelis, buat semua saudara-saudara yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara, sebelum memulai perenungan firman Tuhan, saudara, mari kita merindukan supaya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu Tuhan agar kuasa firman-Mu pada hari ini, di pagi hari ini, menolong kami dan menjamah kami Tuhan, agar kami berjumpa dengan isi hati-Mu, hati kami dengan hati-Mu. Tuhan satu padu, dan kami rindu Tuhan agar hati kami ini dibentuk melalui firman-Mu, pikiran kami dibentuk, dan hidup kami menjadi seperti Kristus. Bapa di sorga, kami rindu agar pagi hari ini menjadi tempat waktu di mana kami berjumpa, dan hidup kami diubahkan dan tidak akan pernah sama lagi. Bertahtalah dan tinggikan diri-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu ini. Tundukkan kami semua di dalam kuasa salib Kristus. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Baik, saudara-saudara. Saya kira sebagian dari saudara sudah kenal saya. Saya bukannya mau GR atau bagaimana saudara-saudara ya. Tapi saya kira mungkin sebagian besar saudara sudah kenal saya. Dan betul, saya membuat konten di YouTube. Tapi juga hari ini saya dipercayakan Tuhan untuk melayani di bidang sosial media, bidang digital, ministry sinode saudara-saudara. Dan kami sedang merintis satu pelayanan bernama Hello God. Ini adalah produk yang kami rindukan bisa menjadi berkat buat banyak orang, terutama bagi generasi muda, bagi generasi produktif yang hari ini saudara-saudara ada di dalam kehidupan atau ada dalam dunia digital saudara-saudara ya. Dan kerinduan saya dan kerinduan kami saudara-saudara, kita semua bisa bertumbuh bersama-sama ya. Baik saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat satu tema saudara-saudara ya. Tema yang diberikan kepada saya adalah permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah tetapi melayani. Kita akan sama-sama mendasarkan perenungan firman Tuhan ini dari Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Ayat 20 sampai ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata begini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Maka jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata pada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian juga pembacaan firman Tuhan, saudara. Saudara, di sebuah kantor, sebuah perusahaan, terlibatlah sebuah pembicaraan antara sang direktur atau sang owner, saudara-saudara, dengan manajer HRD-nya, saudara-saudara ya.
Kemudian sang direktur ini berpesan kepada sang manajer ini, coba tolong kalau kamu mewawancarai atau kamu interview dengan pelamar kerja di tempat perusahaan kita, kamu tanyakan baik-baik. Saudara-saudara, setelah memberikan kriteria-kriteria, lalu kemudian sang direktur memberikan satu catatan khusus. Coba tolong kamu tanyakan kepada sang pelamar itu, kalau misalnya dia beragama Kristen, kalau kamu lihat dia Kristen, tolong tanyakan, please. Apakah dia Kristen yang sungguh-sungguh? Sang manajer kemudian agak sedikit kikuk, saudara. Hah? Maksudnya apa? Sang manajer kemudian berpikir, wah, bos saya menaruh perhatian kepada iman juga rupanya. Lalu kemudian direkturnya mengatakan, tolong tanyakan apakah dia rajin ke gereja. Tolong tanyakan apakah dia rajin baca Alkitab. Tolong tanyakan apakah keluarganya itu aktivis di gereja. Tolong tanyakan apakah dia pelayanan. Saudara, sampai di sini kalau saudara jadi manajer, saudara merasa apa, saudara? Manajer HRD-nya. Saudara merasa apa? Merasa apa, saudara? Kagum? Enggak kagum. Enggak. Oh gitu. Saya kira saudara mungkin merasa kagum mungkin ya. Wah, ternyata direktur saya atau bos saya ini betul-betul menaruh perhatian pada sebuah ide atau kualitas iman seseorang, begitu ya. Atau mungkin bos saya ini ingin supaya para pelamar kerja yang datang ke tempat kami ini masuk menjadi pegawai adalah orang-orang yang berkualitas imannya, begitu. Saudara, sang manajer kemudian bertanya sama sang direktur, Pak, mohon maaf, kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak bertanya sampai sedetil itu? Saya agak sungkan, Pak, nanyanya. Lalu kemudian direktur ini mengatakan begini, saudara. Oh, saya tanya begitu supaya saya tahu ini orang Kristen atau bukan. Orang Kristen beneran atau bukan. Karena kalau dia orang Kristen, tolong jangan taruh di bagian marketing. Dia nggak punya ambisi. Tidak punya ambisi, tidak bisa maju perusahaan kita. Kalau orang Kristen, taruh aja di bagian hitung-hitungan atau bagian belakang-belakang yang lain. Jangan taruh di marketing, perusahaan kita tidak akan maju. Saudara-saudara, mungkin saudara agak kaget juga dengan perkataan sang direktur ini. Tetapi saya kira perkataan dari sang direktur ini didasarkan atas sebuah asumsi. Bahwa orang Kristen itu seharusnya tidak punya ambisi. Orang Kristen itu seharusnya melihat ambisi itu sebagai sesuatu yang keliru, berdosa, dan sebagainya. Karena asumsi orang tentang yang namanya ambisi itu, saudara-saudara, memang kita harus mengakui cenderung buruk. Ambisi itu, saudara-saudara, dideskripsikan sebagai sebuah desire atau sebuah keinginan, kerinduan yang begitu kuat untuk achieve something, untuk menerima sesuatu, mencapai sesuatu. Bahkan dalam bagian yang lain dikatakan ambisi itu adalah sebuah determinasi, desire to achieve success. Sebuah kerinduan untuk mencapai kesuksesan yang tinggi, dan katanya orang Kristen itu nggak cocok dengan yang namanya ambisi, karena ambisi itu adalah sebuah kualitas yang bisa membuat orang melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga orang yang ambisius seringkali kita pandang itu buruk. Kalau saudara gimana? Ambisius itu baik atau buruk? Saya berusaha untuk menangkap maksud Roh Kudus waktu saudara berbisik pada Roh Kudus ya, supaya ngomong sama saya. Saya bermaksud menangkapnya, saudara-saudara. Saudara, seringkali kita mesti menemukan bahwa ada sebuah kebingungan, ya, ada sebuah kebingungan bahwa apakah ambisi itu menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Dan saya ingin beranjak dari pemikiran kita ini. Saya ingin beranjak dari asumsi kita bahwa kita sering sekali menemukan bahwa ada banyak orang yang ambisi-ambisinya adalah ambisi-ambisi yang membuat kita mengernyitkan dahi. Ambisi-ambisi yang mungkin kita bisa temukan dalam keluarga kita. Kita menemukan dalam orang-orang sekeliling kita. Dalam pekerjaan, saudara menemukan ada teman kerja yang ambis. Itu bahasa milenialnya. Betul? Bagi saudara yang sekolah, saudara menemukan ada teman-teman yang ambis, saudara-saudara ya. Disebutkan ambis itu ambisi maksudnya ya. Yang ambisi untuk mencapai nomor 1, ambisi untuk mencapai yang paling tinggi. Akhirnya apa? Mau menang sendiri, mau
mau pinter sendiri, yang lain bodoh aja. Di dalam pekerjaan ada yang mau ambisi mencapai target, akhirnya menghalalkan segala cara. Dalam keluarga kita, bahkan mungkin diri kita, kadang-kadang kita sedikit mengalami kebingungan, bagaimana saya harus menjadi orang Kristen. Kalau nggak punya ambisi di satu sisi, nggak capai apa-apa, saudara-saudara. Hidup nggak maju-maju. Lalu kemudian kita disindir sama orang tua kita disindir sama pasangan, kita disindir sama orang-orang sekeliling kita. Jadi orang Kristen jangan terlalu baik katanya. Betul kan, saudara-saudara? Jangan orang Kristen mah jangan terlalu baik. Lalu dibilang apa? Jangan terlalu fanatik. Saudara-saudara, menurut saya bahkan sebenarnya orang yang mengatakan jangan terlalu fanatik itu tidak mengerti apa itu fanatik, bahkan tidak mengerti apa itu iman Kristen. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat bagaimana potret yang terjadi antara Yesus dan Yohanes dan Yakobus. Bagaimana tiba-tiba mereka datang. Firman Tuhan menceritakan bagaimana ibu dari kedua orang ini datang lalu memberikan sebuah request, perintah. Sejujurnya saya agak berpikir ketika datang, kenapa emaknya yang datang ya? Ternyata Yohanes dan Yakobus ini anak mama juga, begitu ya. Saya pikir-pikir saudara-saudara ya. Emaknya yang datang lalu bilang kepada Yesus, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kanan, yang di seorang sebelah kiri. Saudara-saudara, perkataan ini atau permintaan ini jelas kalau saudara baca duduk sebelah kanan dan duduk sebelah kiri, ini menunjukkan sebuah posisi atau sebuah tempat atau jabatan yang prominent, saudara-saudara. Ya, ketika menggambarkan duduk sebelah kanan atau duduk sebelah kiri, itu menunjukkan jabatan tertinggi, saudara-saudara. Mengapa demikian? Saudara, karena pada waktu itu saya sangat yakin bahwa mereka berpikir Yesus yang disebut-sebut sebagai Mesias adalah orang atau tokoh atau figur yang satu saat ini akan menjadi seorang figur yang penting sekali dalam pemerintah. Sebagai informasi saudara-saudara, pada tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi terjadilah sebuah pemberontakan di Israel, saudara-saudara. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh seorang bernama Yudas Makabe. Dia adalah anak seorang imam bernama Matatias, yang pada waktu itu saudara-saudara memberontak terhadap pemerintah hari itu. Waktu itu kerajaan atau daerah Yudea, saudara-saudara, dikuasai oleh pemimpin Yunani bernama Antiochus keempat. Sedikit info buat saudara-saudara. Antiochus ini, saudara-saudara, adalah atau kerajaan Yunani ini yang dipimpin oleh Antiochus ini dibenci dengan luar biasa oleh orang-orang Yahudi. Salah satunya kenapa? Karena dia melakukan sebuah penghinaan terhadap ritual keagamaan orang Yahudi. Di bait Allah, dia melakukan sebuah pengorbanan kepada dewa dan dewi. Tapi bukan hanya itu. Dia mengorbankan babi di atas altar. Saudara tahu bahwa bagi orang Yahudi itu antinya kedobel-dobelan, saudara-saudara ya. Kalau saudara bagi terhadap rekan-rekan di agama seberang, mereka anti sama babi, Yahudi lebih anti lagi. Lebih benci lagi, saudara-saudara ya. Sehingga itu merupakan sebuah penghinaan besar kepada orang-orang Yahudi. Mereka marahnya luar biasa, dan Yudas Makabe ini melakukan sebuah pemberontakan, melakukan perang gerilya, dan akhirnya saudara-saudara dia berhasil merebut bait Allah, merebut saudara-saudara tempat itu, saudara-saudara. Lalu kemudian dia melakukan sebuah ritual pembersihan. Nah, kalau saudara pernah dengar sebuah hari raya di dalam agama Yahudi yaitu Hanukkah, itu adalah peristiwa yang mengingat atau melakukan sebuah peristiwa untuk memperingati peristiwa perebutan ini. Nah, saudara-saudara, bagi banyak orang Yudas Makabe ini adalah Mesias. Inilah Mesias. Dalam pemikiran mereka, saudara-saudara, Mesias itu adalah orang yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan. Dalam pemikiran mereka, Mesias ini akan merebut tahta. Makanya saudara jangan heran ketika waktu Yesus ditangkap di Getsemani, ada salah seorang murid Yesus yang terutama, salah seorang yang paling utama begitu disebutkan, membawa pedang. Saudara ingat peristiwanya? Ketika Yesus ditangkap, dia mengeluarkan pedangnya, lalu kemudian dia meletakkan pedang itu pada telinga dari hamba imam
besar. Kenapa begitu? Karena mereka bersiap untuk berperang. Murid-murid dalam pemikiran mereka, Mesias yang datang, Yesus ini yang sedang mereka ikuti, adalah Yesus yang satu saat akan merebut puncak kekuasaan. Karena itu mereka bersama-sama dengan Yesus, dan permintaan mereka sangat wajar. Permintaan mereka adalah, waktu engkau Yesus memerintah, kami ingin ada bersama-sama dengan engkau sebagai orang-orang penting di sekelilingmu. Wow, ini adalah satu opini, permintaan yang didasarkan atas satu opini untuk, ya, Yesus akan merebut kekuasaan. Itulah sebabnya kenapa Yesus kemudian bilang sama kedua murid itu, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Saudara, kalau jalan-jalan ke Perancis, saudara-saudara ya, saudara akan menemukan satu basilika, saudara-saudara, yang lebih tepatnya adanya di Lourdes, saudara-saudara. Dan saudara akan menemukan ada gambar ya, lukisan di atas, di dinding atas, di silingnya, saudara-saudara. Judul dari lukisan tersebut saudara bisa tebak, yaitu Yesus di Taman Getsemani. Saudara, lukisan tersebut menggambarkan bagaimana Yesus sedang berdoa sebelum penangkapannya di Taman Getsemani, dan menarik sekali, saudara bisa menemukan di situ ada gambar cawan. Ya, cawan. Ada cawan dan di atasnya ada salib. Pak, berarti waktu Yesus di Getsemani dia doa di depan cawan? Bukan, saudara. Tentu saja penggambaran lukisan itu bukan mau ngomong Yesus lagi berdoa depan cawan, bukan. Itu adalah sebuah, atau lukisan itu adalah sebuah cara untuk mengkomunikasikan makna teologis dari peristiwa di mana Yesus ada di Taman Getsemani. Dan waktu itu Yesus berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang. Sebelum itu Yesus berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini cawan. Saudara, cawan itu adalah lambang, gambaran dari murka Allah. Bagaimana hukuman atas dosa itu harus Yesus tanggung. Dan itu digambarkan dengan istilah cawan itu, saudara-saudara. Jadi Yesus mengatakan biarlah cawan ini lalu, karena murka Allah ini begitu hebatnya dan luar biasa. Dan Yesus ketika berdoa, dia berdoa biarlah cawan ini lalu. Cawan itu, saudara-saudara, yang kita tahu diminum oleh Yesus dengan salib, dengan setia dan taat, mati di atas kayu salib. Itulah cawan murka Allah yang harus Yesus tanggung, saudara-saudara. Yesus mengatakan kepada para muridnya, bisakah kamu meminum cawan? Cawan yang akan kuminum. Ngomong-ngomong, saudara-saudara, di sekeliling kepala Yesus, saudara bisa lihat ya di situ ya. Ada tulisan Fiat Voluntas Tua. Itu bahasa Latin, saudara-saudara, yang artinya adalah jadilah menurut kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Saudara, Yesus berhadapan dengan cawan murka Allah itu, dan dalam sikap hatinya, ketundukannya, dia mengatakan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Hal yang sama Yesus katakan kepada dua murid ini. Bisakah kamu minum cawan yang aku minum? Saudara, kalau kita baca, kita tahu bahwa kedua murid ini bilang, kami dapat. Yang saya sangat yakin 100%, saya sangat yakin 100%, kedua murid ini belum memahami sepenuhnya apa arti cawan yang harus mereka minum. Mereka hanya memahami bahwa cawan ini adalah cawan konsekuensi atau harga yang harus dibayar. Seperti Yesus membayar harga. Tapi mereka belum paham peristiwa salib. Mereka belum tahu harga yang harus Yesus bayar sampai di salib. Mereka belum tahu. Mereka cuma tahu kami siap mengikut Yesus. Mereka cuman taunya begini, kami siap mengikut Yesus keputusanku. Mungkin begitu. Kalau mereka udah tahu lagu itu, mereka mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Tapi masalahnya, dalam komitmen mereka mengikut Yesus keputusanku, problemnya mereka tahu betul tidak mengikut Yesus ini tujuannya kemana? Mengikut Yesus ini berapa harga yang harus dibayar? Mengikut Yesus ini arahnya kemana? Bagi mereka mengikut Yesus ini adalah apa? Mengikut Yesus ini adalah kami mengikut Yesus supaya nanti kami bisa duduk di samping Yesus memerintah.
Karena itu saudara-saudara, saya sangat tidak terkesan kalau seringkali gereja mengadakan KKR. Lalu kemudian ada banyak orang datang maju berduyun-duyun ke depan lalu menangis-nangis, saudara. Lalu kemudian orang bilang, Pak, acara KKR-nya sukses ya. Wah Pak, Tuhan bekerja ya. Saudara, saya belum terkesan. Karena masalahnya yang maju ke depan yang sambil nangis-nangis itu, saudara-saudara, belum tentu betul-betul maju karena memang betul-betul mau ikut Yesus menyangkal diri dan pikul salib. Bisa jadi yang maju nangis-nangis itu karena apa? Karena dia bingung, teman-temannya maju semua, dia sendiri di belakang. Bisa saja yang lagi nangis itu, saudara, lagi dia sambil nangis, kakinya keinjak sama orang lain, makanya aduh sakit nangis. Bercanda saudara-saudara ya. Bisa juga mereka yang nangis ke depan itu adalah orang-orang yang cuma berpikir, ya oke. Tapi belum benar-benar mengerti apa yang akan dia alami kalau dia betul-betul memutuskan untuk mengikut Yesus. Ada banyak orang setia sama Tuhan, taat melakukan ritual agama. Tiap kali pagi doa, saudara, dari jam 1 malam saudara udah datang ke gereja untuk doa petang-petang atau bukan petang, doa subuh saudara bahkan. Kenapa Pak rajin berdoa? Kenapa? Ya supaya Tuhan memberkati usaha saya. Bisa? Bisa. Saudara, jangan terkesan dengan orang Kristen yang taat, terlihat taat. Jangan cepat terkesan dengan orang yang kelihatannya wow, penuh dengan semangat. Belum tentu motivasinya benar. Belum tentu ketika melakukannya karena dia mengasihi Yesus. Belum tentu. Permintaan Yohanes dan Yakobus ini adalah permintaan yang kelihatannya permintaan penuh iman loh, saudara-saudara. Kalau nanti satu saat engkau memerintah, kami mau di samping kiri dan kananmu. Mereka beriman banget loh Yesus akan memerintah. Amin. Kalau saudara di gereja, saudara akan menemukan ada orang yang beriman banget. Tuhan itu luar biasa. Tetapi apa yang terlihat sekali lagi tidak menggambarkan yang di dalam. Hati-hati. Sekali lagi hati. Kadang-kadang saya juga sering bercanda, ngomong-ngomong saudara-saudara ya. Saya sering bercanda. Wah, kadang-kadang kalau pemilihan majelis itu kita mesti hati-hati loh. Kenapa? Karena biasanya yang dipilih itu adalah orang-orang yang suka tampil di depan. Betul? Yang suka tampil nih. Akhirnya apa? Karakteristik yang dipilih itu ada orang-orang yang tampil-tampil aja terus begitu. Karena apa? Karena kita gampang terkesima dengan penampilan. Kita gampang terkesima dengan apa yang kelihatan. Yesus kemudian mengatakan kepada kedua muridnya ini, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras. Tapi tidaklah di antara kamu, kata Yesus, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Yesus tahu betul bahwa sebenarnya yang menjadi natur dosa kita atau manusia secara default, kita semua ingin menjadi besar, setuju? Kita semua ingin menjadi terkemuka. Apakah ada dari antara saudara waktu kecil, waktu ditanya, Dek, kamu cita-citanya apa? Saya nggak pengen jadi apa-apa. Ada? Tidak ada, bukan? Waktu ditanya, kamu pengen cita-citanya jadi apa? Oh enggak, saya mah mau jadi orang paling terakhir. Nggak ada. Saudara, saya sangat jarang menemukan, bahkan saya hampir bisa bilang saya tidak pernah menemukan. Ada orang yang cita-citanya menjadi orang paling terakhir. Itu nggak ada. Atau mungkin di Kelapa Gading ada, saudara-saudara ya. Semua mungkin ya. Saudara, kita pada dasarnya by default kita selalu ingin menjadi paling besar. By default kita selalu ingin menjadi yang paling terkemuka. By default seperti itu. Tapi Yesus kemudian membalikkan pemikiran mereka yang defaultnya ingin menjadi paling besar. Yesus balikan. Dan dia mengatakan, barang siapa yang mau menjadi besar, hendaklah kamu menjadi yang paling kecil. Barang siapa yang ingin menjadi paling besar, hendaklah kamu menjadi pelayan. Ini kan satu hal yang membingungkan. Loh, menjadi pemerintah kok tiba-tiba Yesus suruh jadi pelayan. Yang mau jadi terkemuka kok menjadi hamba.
Ambisi menjadi besar hari ini, saudara-saudara, seringkali direpresentasikan dengan apa yang dunia bilang sama kita. Kamu akan menjadi someone when you achieve something, right? The world says to us, dunia bilang sama kita bahwa kita itu akan diperhitungkan kalau kita punya posisi. Betul. Kita akan diperhitungkan kalau kita itu punya jabatan. Saudara yang laki-laki, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau ketemu sama teman lama, saya sangat yakin pertanyaan pertama yang saudara tanya apa? Ketemu teman lama nih, teman SD. Pertanyaan pertama yang saudara tanya apa? Kerja di mana? Betul kan? Atau kalau nggak kerja di mana, main apa? Pertama saya datang ke Jakarta, saya bingung. Pada tanya main apa, saya bingung. Kok main sih? Gitu ya. Saya baru ngerti, oh main itu maksudnya usaha gitu loh. Main apa? Oh saya main spare part. Hah? Main apa? Oh saya kan keluar, saya ketemu orang sering ngomong begitu. Saya bingung, kenapa begitu main ya? Oh tapi itu istilah. Laki-laki selalu mengukur kabar seseorang berdasarkan apa usahamu, apa kerjamu. Betul? Karena itulah yang dunia ajar sama kita. Yang dunia ajar sama kita adalah berapa sukses kamu. Seberapa kamu punya power. Seberapa kamu punya kekuasaan. Wah hebat ya. Di perusahaan dia direktur. Di gereja dia majelis. Wah lengkap saudara-saudara. Dunia mengukur segala sesuatu berdasarkan power. Berdasarkan wealth, berdasarkan fame, saudara-saudara. Akhirnya kita tanpa sadar, kita dituntut untuk mengejar hal-hal itu. Kita tanpa sadar dituntut untuk mengejar tujuan kita adalah untuk mendapatkan kuasa itu. Tanpa sadar, saudara-saudara, bahkan kita berdoa kepada Tuhan, minta kuasa itu. Kita minta power itu. Kita minta itu. Karena kita ada di tengah dunia yang jatuh dalam dosa. That's why kenapa saya selalu mengatakan, menjadi orang Kristen, jangan senang kalau dibaptis. Jangan senang kalau sampai pada titik saya percaya Yesus. Karena kita udah merasa itu, sudah ending. Mantap, orang tua saya sudah dibaptis. Mantap, anak saya sudah dibaptis. Mantap, anak saya sudah percaya Yesus. Sorry to say, it just titik start. Karena PR-nya masih banyak. Kenapa? Membereskan nilai-nilai yang keliru dalam pikiran kita, dalam hati kita. Masih ada pikiran-pikiran yang keliru, nilai yang salah. Hari ini ada begitu banyak orang kerja bagai kuda, saudara-saudara. Saya ngomong kerja bagai kuda nggak ini? Itu istilah anak-anak muda hari ini. Kerja bagai kuda, kerja keras. Untuk ngumpulin apa? Untuk ngumpulin aset, kerja luar biasa. Kita menjadi insecure, saudara-saudara, ketika melihat ada orang-orang yang lebih ini dari saya, kita insecure, kita merasa hidup saya nggak cukup. Kita melihat ada orang-orang yang lebih sukses, kita merasa aduh saya nggak worth. Kita berada dalam sebuah tipuan, kita berada dalam satu ilusi. Malu kita sama Ghazali, saudara-saudara. Yang cuman foto selfie dari dari umur 18 saudara-saudara sampai 2022 selfie setiap hari. Dia sekarang sudah dapat 14 miliar. Gara-gara foto selfie. Lalu orang rame-rame mau jual foto selfie-nya. Saudara, kita ada dalam satu dunia yang berputar dan menipu kita. Amin. Jangan heran nanti ke depan saudara tanya, nak cita-citamu apa? Foto selfie kayak Ghazali. Kita latah. Saudara, orang bingung dengan fenomena ini. Kerja pagi, keluar jam 6 pagi, pulang sampai jam 8 malam, saudara kerja keras tengah mati. Dikadalin sama Ghazali, saudara-saudara. Dibuntutin, dipantatin begitu kalau istilahnya Coach Justin. Nonton nggak? Oh nggak. Dipantatin saudara-saudara sama Ghazali. Saudara lihat nggak bahwa dunia ini nggak bisa kita tebak. Dunia ini bekerja dengan caranya sendiri dan that's why kenapa saudara selalu Paulus mengatakan kita ini musafir, kita ini punya kemah di dunia. Kenapa? Karena kita harus melihat dunia ini sebagai sementara. Jujur, kadang kita mengejar kesementaraan itu loh. Kesementaraan yang cepat berubah. Cepat. Pandemi COVID mengajarkan kita bahwa terlalu banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan, betul? Pandemi COVID mengajarkan sama kita bahwa terlalu banyak hal yang kita nggak bisa rely on. Tapi hari ini dunia menipu kita.
Dunia mengajarkan kita bahwa kita rely hidup kita pada hal-hal yang sementara. Kita rely hidup kita pada hal-hal yang keliru. Dan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, hey, come on, this is kesalahan yang fatal. Kalau engkau hari ini mengukur kualitas hidupmu berdasarkan nilai-nilai dunia, berdasarkan berapa besar kekuasaan yang kau punya, kekayaan, jabatan, kesenangan, maka at the end kita kecewa. Hari ini ada banyak orang yang hidupnya insecure. Saya kemarin barusan ketemu dengan seorang yang tanpa sengaja, saudara, dia adalah seorang sales. Ngobrol, saya cuma menilai satu hal. Saya bukannya sok jadi orang pinter, saudara-saudara, sok indigo ya, bukan. Tapi saya cuma menilai satu hal. Hidupmu gak tenang. Hidupmu tuh gak tenang. Gak tenang jadi hidup. Menjalani hidup tuh gak happy. Kenapa? Karena ada target-target yang mesti dicapai. Aduh, begitu luar biasa. Saudara, hidup harus punya target, saya setuju. Hidup harus punya tujuan, saya setuju. Tapi problemnya adalah target dan tujuannya benar atau tidak. Ambisi yang keliru itu membawa kita pada kesia-siaan hidup. Dan kalau saudara baca narasi Kejadian pasal yang ketiga ketika manusia jatuh dalam dosa, masalahnya itu bukan pada makan buah. Masalahnya itu adalah sebuah keinginan untuk apa? Keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Alkitab terjemahan baru mengatakan kamu bisa tahu yang baik dan kamu bisa tahu yang baik dan yang jahat. Sebenarnya kalau kita baca konteksnya atau kita baca makna yang ingin disampaikan Alkitab, bukan kamu tahu yang baik dan yang jahat. Alkitab mengajarkan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu menentukan mana yang baik buat kamu dan yang tidak baik buat kamu. Itu gambaran manusia yang ingin mengambil otoritas Allah, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk buat hidupnya. Hari ini dunia ngajarin kita mereplace apa yang baik dari Tuhan dengan sesuatu yang ilusi, yang kelihatannya baik. Kalau kamu berkuasa, you are someone. Kalau kamu punya jabatan, kamu hebat, orang hormat sama kamu. Kalau kamu naik mobil Alphard, satpam-satpam biarin kamu jalan. Kalau naik Avanza, diperiksa dari depan sampai belakang, betul? Amin. Dunia menipu kita dengan apa yang baik dari Tuhan, itu diganti semua dengan apa yang baik dari dunia. Sehingga kita tanpa sadar jadi orang-orang Kristen yang mengejar kesementaraan itu. Kita mengejar dan kita berpikir bahwa kita menjadi seorang yang hidup saya berarti kalau saya punya jabatan. Hidup saya berarti kalau saya punya kekuasaan. Hidup saya berarti. Kata orang, ada uang abang di sayang. Gak ada uang abang di melayang. Gak ada uang abang ditendang, begitu ya. Halo para ibu, para istri. Jangan lupa, ada uang abang bisa punya simpanan. Amin. Apa yang kita kejar? Apa yang kita kejar? Wow, dunia menipu kita dengan begitu luar biasa. Dan Yesus datang ke dunia untuk merestore kembali kingdom of God itu. Ada sebuah kerajaan yang upside down. Maksudnya upside down itu apa? Bertolak belakang, berkebalikan dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia ajarkan bahwa kamu kalau dapat kekuasaan, you are someone. But Jesus said, bukan kekuasaan yang bikin kamu berharga. Kamu harus jadi pelayan. Itu yang membuat kamu terkemuka. Gila. Itu berlawanan 180 derajat. Yesus mengajarkan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Sementara dunia mengajarkan, kehendakku yang harus jadi. Dunia mengajarkan pada kita, kamu jadi orang jangan kalah. Kehendak kamu aja yang mesti kamu tunjukin. Betul nggak? Tunjukin kamu punya power. Makanya Yesus mengatakan pemerintah memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Kenapa? Karena harus dipegang dengan tangan besi, dengan tindasan. Dengan power baru kamu tuh bisa didengarkan. Yesus bilang enggak. Barang siapa menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan, hendaklah menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Saudara, ambisi itu salah atau tidak? Menurut saya tidak. Tidak ketika ambisi itu menjadi kudus. Tidak ketika ambisi itu benar. Tidak. Karena ambisi itu dibutuhkan. Kita harus punya ambisi.
Tapi ambisi kita adalah ambisi yang dikuduskan Tuhan. Amin. Ambisi kita adalah ambisi yang untuk seperti kehendak Yesus. Merendahkan dirinya, melayani kita. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat bagaimana satu tindakan luar biasa dari Kristus. Yaitu ketika dia masuk ke Yerusalem. Saudara, kita memperingati peristiwa ini sebagai peringatan Minggu Palma. Di mana orang-orang mengibarkan ranting pohon palma. Lalu Yesus datang ke Yerusalem, lalu kemudian orang mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Saudara, dalam peristiwa ini kelihatannya semua orang menyambut Yesus dengan luar biasa. Tetapi ada satu detil yang aneh sebenarnya di sana. Detil yang aneh itu adalah Yesus masuk kota Yerusalem dengan menggunakan atau mengendarai seekor keledai. Semua orang hari itu ekspektasi terhadap Yesus luar biasa tinggi, saya kasih tahu. Ekspektasi orang terhadap Yesus adalah luar biasa tinggi. Kenapa? Siapa lagi yang bisa menyembuhkan orang, mengadakan mujizat, membangkitkan orang mati, meredakan angin topan? Siapa lagi yang bisa mengusir iblis? Siapa lagi? Siapa lagi? Ini dia, clearly come from God. Tapi mereka menyambut Yesus sebagai orang yang datang dari Tuhan dengan satu harapan apa? Harapannya adalah, Yesus beresin masalah saya. Yesus beresin masalah penjajahan ini. Yesus beresin. Kenapa saya bisa berani mengatakan ini? Karena saudara tahu, waktu Yesus disalibkan, mereka jugalah yang meludahi dia. Karena Yesus tidak memenuhi ekspektasi mereka. Yesus datang dengan ekspektasi yang begitu luar biasa, tapi dia mengendarai seekor keledai. Saudara, di mana-mana, orang kalau masuk sebuah kota dalam prosesi pengagungan itu yang biasa dilakukan oleh raja-raja Romawi. Orang masuk sebuah kota pakai kuda. Tidak ada ceritanya orang masuk kota pakai keledai. Kuda dan keledai itu atas langit, satu bawah itu di bumi, di kerak bumi bahkan mungkin. Karena keledai itu adalah kendaraan atau hewan yang dipakai untuk niaga. Dipakai untuk angkut-angkut hasil, dipakai untuk angkut-angkut barang, begitu loh saudara-saudara. Sedangkan kuda itu khusus untuk seorang warrior, seorang pembesar. Kuda dan keledai. Tapi kenapa Yesus naik keledai? Ibarat hari ini saudara-saudara ketemu sama calon mantu. Calon mantu saudara datang mau ketemu dengan kita. Dia akan bawa mobil yang paling mahal, betul bukan? Nggak ada calon mantu ketemu sama kita pakai motor galon, itu nggak ada. Saudara mengundang seorang pembesar datangnya pakai motor galon, itu nggak ada saudara-saudara. Tapi Yesus datang, saudara ibaratkan begini aja, Yesus masuk Yerusalem pakai motor galon. Aneh nggak? Itu gila kalau saya bilang. Tapi itulah Yesus. Dia menunjukkan kerendahan hatinya, semangatnya untuk datang, bukan untuk dilayani tapi melayani. Gila, saya berani bilang. Kenapa gila? Ini beda dengan dunia yang selama ini ajarin pada kita. Kalau kamu datang mau dihormatin orang, harus pakai kendaraan paling mewah. Harus pakai baju yang paling mahal. Harus pakai tas yang bermerek. Kalau kamu mau ketemu sama orang, harus pakai jam Rolex. Kalau kamu datang sama orang, harus menunjukkan bahwa kamu harus dihormati orang. Itu dunia ajarin sama kita. Sekali lagi, menjadi Kristen bukan akhir dari segalanya. Pertanyaannya, sesudah menjadi Kristen, apakah kita menjadi seperti Yesus? Bergereja dalam komunitas kita tidak mudah, saudara-saudara. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit di mana kita masih membawa nilai-nilai kita yang lama. Membawa nilai-nilai kita yang ingin ada dalam kekuasaan. Kita harus belajar untuk mengubah ambisi kita, memurnikannya dengan firman Tuhan. Menjadi seperti Kristus yang ambisinya clear melayani. Ambisinya clear merendahkan diri. Ambisinya clear, selfless. Bagaimana mungkin menghidupinya? Itu adalah battlefield, saudara-saudara. Itu adalah medan peperangan setiap saudara.
Karena saya tahu medan peperangan setiap kita tuh berbeda-beda. Tapi firman ini, dari mimbar ini mengajarkan pada kita, mari kita serupa dengan Yesus. Saya menutup perenungan firman Tuhan ini dari satu pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa seumur hidup saya. Satu waktu saudara-saudara, ketika hari Minggu selesai berkhotbah, di grup WA sudah rame saudara-saudara. Salah satunya grup WA hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ada jemaat kami meninggal dunia. Lalu kemudian dilakukanlah sebuah pelayanan darurat atau pelayanan dadakan, di mana hari Minggu malam tutup peti, hari Senin penguburan. Saudara-saudara, sudah rame tuh. Karena saya yang khotbah, saya baru buka HP belakangan, saya dapat paling belakang, paling bontot. Biasanya kan cepet-cepetan. Siapa yang pelayanan langsung cepet-cepetan kan gitu kan. Karena biasanya yang paling terakhir hari Seninnya itu paling nggak diinginkan. Hari Senin kan hari off-nya HT kan saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara, kuburnya di mana? Kuburnya di Kuilin sono, di ujung sana, di ujung dunia itu saudara-saudara, planet lain itu saudara. Wah saudara, ya udah akhirnya saya pelayanan. Saya bilang oke, saya hari Senin. Waktu itu masih mahasiswa praktek yang kayaknya sudah mau selesai saudara-saudara ya. Jadi saya tadinya masih praktek. Sudah oke, saya oke. Sudah hari Seninnya, pagi-pagi jam 5:30 kami berangkat. Saudara, akhirnya saya datang ke gereja jam 5:30. Waktu datang saya bengong juga saudara-saudara. Loh, ini pengurusnya mana? Jadi waktu itu kami ditemani dengan, jadi satu HT, satu pengurus diakonia. Majelis diakonia. Nah jadi waktu datang, saudara saya bingung. Oke, saya pandang-pandangan sama beliau, saya liatin gitu. Oke, jadi ayo kita berangkat daripada nanti kita kena macet. Iya Pak, tapi saya baru dikabari bahwa supir gereja sakit begitu. Oh gitu. Ya udah Pak, berarti kita nyetir sendiri ya Pak. Iya Pak. Terus diem saudara, saya diem juga, bapaknya diem juga. Maksud saya adalah, iya Bapak ambil kunci, nyetir gitu. Terus dianya diem, sayanya juga diem. Wah kebangetan nih dalam hati saya. Mesti saya nyetir ini saudara-saudara. Akhirnya saya pergi saudara-saudara ke satpam, mengambil kunci mobil gereja dengan hati dongkol. Jujur hari itu saya dongkol. Saya pergi, saya ambil kunci itu, lalu kemudian saya ke mobil, saya colokin mobil, saya panasi mobil dengan satu kedongkolan. Bahwa seharusnya bukan saya nyetir. Karena ntar saya yang pimpin prosesi, saya yang khotbah, saya yang macam-macam saudara-saudara. Seharusnya bukan saya yang nyetir. Dengan sebuah kemarahan saudara-saudara, saya nyalain mobil itu, saya dongkol sekali, saya panasin mobil, saya duduk, saya Tapi saudara-saudara, tiba-tiba ada sebuah suara yang muncul di hati saya. Lalu kemudian mengatakan bahwa Andre, rupanya kamu sekarang sudah mau jadi hamba Tuhan gede ya. Kamu udah bukan lagi mahasiswa praktek ya. Saudara, perkataan itu muncul di hati dan saya percaya itu muncul. Roh Kudus berbicara pada saya, menemplak saya. Menyadarkan bahwa kamu pikir khotbah kamu bagus, orang suka sama kamu dan kamu harus dilayani orang sekarang. Kamu udah gak punya lagi mentalitas seorang mahasiswa praktek yang siap dan available untuk do everything. Kamu udah gak punya lagi mentalitas yang mau untuk melayani. Kamu ingin dilayani. Saudara, perkataan itu kemudian menyadarkan saya. Dan kemudian saya sadar, Tuhan, saya nggak layak disebut hamba-Mu. Kejadian itu nggak pernah bikin saya lupa. Sampai hari ini saya selalu ingat kejadian itu dan saya selalu menegur saya. Setiap kali kalau ada satu perasaan, saya pengen diutamain. Saya pengen dilayani. Saya pengen dihargain. Saya ingat terus kejadian itu. Saya tidak tahu bagaimana dengan kisah saudara. Apakah ada kisah-kisah yang sama? Tapi biarkan firman Tuhan ini mengingatkan saudara. Semakin menjadi Kristen, makin lama kita harus makin menjadi seperti Kristus. Melayani dan bukan dilayani. Mari tundukkan kepala saudara-saudara, mari kita berdoa.
Kami Tuhan, anak-anak-Mu yang butuh Engkau. Menyadari bahwa ada begitu banyak nilai dunia yang masuk dalam kehidupan pikiran kami. Nilai-nilai dunia yang mendrive kami. Nilai-nilai dunia yang tanpa sadar membuat kami arogan. Membuat kami ingin mencapai, mengejar hal-hal yang keliru. Tanpa kami sadar bahwa hati dan pikiran kamilah yang seharusnya menjadi tempat di mana Engkau bertahta. Rumah-Mu, tempat Engkau disenangkan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi orang-orang Kristen yang peduli dengan kepentingan diri kami, mengejar kekuasaan, hormat orang. Tapi kami lupa bahwa seharusnya kami menjadi orang-orang Kristen yang melayani, merendahkan diri, taat kepada Kristus. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, baik di gedung gereja maupun mereka yang mendengarkan ini secara online. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kami dalam kerendahan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.